Hai anak-anak hebat, apakah kalian baik-baik saja hari ini? Masihkah kalian bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Tentu kalian baik-baik saja dan tetap bersemangat ya. Seperti biasa, sebelum mengikuti pelajaran, berdoalah terlebih dahulu. Berdoa agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Berdoa agar diberi kemudahan dalam belajar. Pada kesempatan hari ini, masih bersama dengan Ibu Ismaria Manueli Manalu, pada pelajaran tematik kelas 3 sekolah dasar, kita akan belajar bersama di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, di pembelajaran yang ketiga. Buku teks yang kita gunakan pada tema ini yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2018 milik Kemendikbud di tema 1 ditambah dengan buku pendamping. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menggunakan garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif, informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan, dan menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Sekarang, mari kita langsung ke pembelajarannya ya. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan gambar dekoratif? Ya, pada penugasan yang lalu, Ibu pernah memberikan tugas kepada kalian untuk menggambar dekoratif hewan, ayam, ditambah dengan menggambar dekoratif hewan pilihan kalian. Dan hari ini kita masih belajar mengenai gambar dekoratif. Gambar dekoratif menunjukkan fungsi gambar sebagai hiasan, jadi motif hias, ya. Bahan dan alat yang diperlukan dalam menggambar dekoratif yaitu kertas gambar, pewarna, kuas, pensil hitam, pensil warna atau spidol. Langkah-langkah dalam menggambar dekoratif yaitu pertama buatlah rancangan atau gambar berupa motif hias pada kertas. Nah, motif hias bisa berupa stilasi dari alam, abstrak atau geometris. Gambar dapat berbentuk hitam putih saja atau dapat pula diberi warna. Warna-warna yang digunakan bisa diambil dari pewarna buatan atau pewarna alam. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar dekoratif ikan. Nah, ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, menggambar dekoratif hewan adalah menggambar hewan yang disederhanakan tanpa meninggalkan gaya aslinya. Bentuk dan warna pada gambar dekoratif terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih nampak. Gambar dekoratif biasanya digunakan untuk motif hias pada benda, misalnya batik, ukiran kayu, atau benda lainnya. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Ini adalah contoh motif gambar hias ikan. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda ya dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tetap nampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Nah, ini adalah gambar dekoratif ikan. Nanti di rumah kalian bisa mencoba hias gambar ikan yang ada ini dengan menggunakan berbagai garis.
Kamu boleh menghias gambar yang ada ini sesuai dengan imajinasimu. Nah, anak-anak, apakah kalian suka makan ikan? Ikan adalah contoh hewan yang hidup di air. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian, ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ada banyak jenis ikan. Ada ikan yang biasa dimakan, dan ada juga yang biasa digunakan untuk hiasan. Apakah di rumah kalian ada akuarium? Jenis ikan apakah yang biasa dipelihara di dalam akuarium? Nah, ada banyak jenis ya ikan yang bisa dipelihara di dalam akuarium. Salah satunya adalah ikan arwana, ada juga ikan jenis lain ya. Selain ikan, masih ada hewan yang hidup di air. Misalnya udang, kecebong, dan jentik-jentik nyamuk. Berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi ikan air tawar, yaitu ikan air tawar adalah ikan yang seperti contohnya ikan mujair, ikan mas, ikan gurami, ikan gabus, dan ikan lele. Nah, air tawar adalah air yang ada di darat. Hewan air tawar dapat hidup di sungai, danau, atau kolam. Nah, banyak jenis ikan yang hidup di air tawar, seperti yang Ibu telah katakan tadi ya, yang telah Ibu sebutkan tadi. Misalnya, ikan mujair, ikan mas, ikan gurami, ikan gabus, dan ikan lele. Kemudian, ada juga ikan air payau. Air payau adalah air campuran dari air laut dan air darat. Air payau ada di muara sungai. Contoh hewan yang hidup di air payau adalah ikan tawes, bandeng, dan kerang. Untuk memelihara hewan-hewan itu, manusia membuat tambak-tambak di dekat pantai yang berisi campuran air tawar dan air laut. Nah, jenis yang ketiga yaitu ikan air laut. Ada banyak jenis ikan yang hidup di laut ya. Beratus-ratus jenis ikan hias ada di lautan. Ikan di laut juga banyak yang dapat dikonsumsi. Contohnya adalah ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan teri. Ikan laut biasa ditangkap oleh para nelayan. Hasil tangkapan nelayan yang sangat banyak digunakan untuk membuat ikan asin. Apakah kalian tahu apa ikan laut yang bisa dibuat menjadi ikan asin? Ya, mungkin kalian yang biasa makan ikan asin juga dapat menyebutkan ya, ternyata ikan laut juga dapat dikeringkan dan dikonsumsi. Ada juga hewan laut yang berukuran sangat besar. Misalnya paus. Ya, paus ini juga adalah ikan ya. Paus dapat berukuran lebih besar daripada gajah. Sama dengan kehidupan di darat, di laut juga ada hewan buas. Misalnya ikan hiu. Ikan hiu adalah hewan pemakan daging. Ikan hiu sangat rakus dan ganas. Ikan hiu dapat makan apa saja yang ada di dekatnya. Walaupun penglihatannya kurang baik, penciuman ikan hiu sangat tajam. Ikan hiu dapat mencium bau darah dari jarak puluhan kilometer. Anak-anak, nanti coba pada kegiatan Ayo Menulis,
kalian dapat mendata ikan hias dan ikan konsumsi. Ikan konsumsi yaitu ikan yang biasa kalian makan setiap hari ya. Jadi nanti carilah informasi tentang ikan hias dan ikan konsumsi. Informasi ini dapat kalian dapatkan dengan bertanya kepada ayah, ibu, atau mungkin kepada pedagang ikan. Kalian juga bisa peroleh informasi dari internet atau dari perpustakaan ya. Jadi nanti kalian boleh googling menggunakan HP kalian. Nah, anak-anak, ayo sekarang kita berlatih menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Nah, di sini ada contoh. Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Nah, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, masih ingatkah perkalian yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Ya, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120. Jadi kalau dalam waktu 1 bulan 120 ekor ikan, maka dalam waktu 2 bulan 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Dalam perkalian ditulis 2 kali 120 sama dengan 240. Nah, pada perkalian ini berlaku sifat pertukaran. 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Sama dengan 120 itu sama dengan 100 ditambah 20. Ya, kalikan masing-masing perkalian dengan 2. Lalu jumlahkan. Ya, jadi 2 dikali 100 sama dengan 200, 2 dikali 20 sama dengan 40, kemudian dijumlahkan menjadi 240. Jadi tadi 120-nya kita susun panjang dulu ya. 120 sama dengan 100-an atau 100 ditambah 20-an atau 20. Jadi kita panjangkan dulu, 120 sama dengan 100 ditambah 20. Kemudian masing-masing bilangan ini kita kalikan dengan 2. Jadi 2 dikali 100 sama dengan 200, kemudian 2 dikali 20 sama dengan 40. Selanjutnya kita jumlahkan dan hasilnya kita peroleh 240. Nah, baik. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Tempat pembudidayaan menghasilkan 120 ikan hias dalam waktu 1 bulan. Nah, ini adalah bunyi soalnya ya. Ini Ibu tampilkan bunyi soalnya terlebih dahulu. Pak Tono mempunyai pembudidayaan ikan hias. Setiap bulan, tempat pembudidayaan Pak Tono menghasilkan 140 ekor. Hitunglah berapa ekor ikan yang dihasilkan Pak Tono dalam waktu 3 bulan. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita hitung bersama. Tempat pembudidayaan menghasilkan 140 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 3 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 140 ditambah 140 ditambah 140 sama dengan 420 ekor.
Nah, dalam perkalian ditulis 3 dikali 140. Ya, karena tadi 140 ditambah 140 ditambah 140 berarti perkaliannya ditulis 3 dikali 140 sama dengan 420. Kemudian berlaku sikap pertukaran di sini juga ya. 3 dikali 140 sama dengan 140 dikali 3. Ya, hasilnya akan sama. 3 dikali 140 sama dengan 140 dikali 3. Nah, kita kemudian susun panjang. 140 sama dengan 100 ditambah 40. Kemudian, kalikan masing-masing bilangan dengan 3. Lalu jumlahkan. Jadi, 3 dikali 100 sama dengan 300. Kemudian 3 dikali 40 sama dengan 120. Lalu jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, maka kita memperoleh hasil 420. Nah, mudah bukan menentukan hasil kali dua bilangan cacah? Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, mari kalian menjawab soal perkalian yang ada pada Ayo Berlatih ini. Kerjakan soal berikut seperti contoh yang tadi sudah Ibu berikan. Pertanyaan yang ada, soal yang ada yaitu Wayan membeli 4 kotak telur. Tiap kotak berisi 243 telur. Berapa jumlah seluruh telur yang dibeli Wayan? Nah, nanti kalian akan menghitung ini dengan menggunakan cara yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini pada tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Ibu berharap pembahasan yang Ibu berikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian, dapat memudahkan kalian untuk mempelajari materi ajar kita untuk hari ini. Terima kasih anak-anak, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya.